Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang kembali di kanal resmi Cek Faktaid, tempat di mana informasi dicek secara tuntas dan fakta diurai dengan jelas. Hari ini, kita akan mengulas secara lengkap profil Timnas Maluku 17 yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia 17 dalam partai penentuan juara Piala Kemerdekaan ke-2025. Pertandingan ini menjadi sorotan besar karena Maluku 17 bukanlah tim sembarangan. Mereka memiliki sejarah gemilang di level U17, baik di Piala Afrika maupun Piala Dunia U17, serta dilatih oleh legenda sepak bola Mali. Melalui video ini, kami akan membedah sejarah, prestasi, dan kekuatan tim Maluku 17, sehingga Sobat Cek Fakta bisa memahami seberapa tangguh lawan Indonesia di laga puncak ini. Simak ulasan lengkapnya, karena setiap fakta yang kami hadirkan sudah dicek dan dirangkum dari sumber resmi sepak bola internasional. Timnas Maluku 17 saat ini berada di puncak klasemen Piala Kemerdekaan ke-2025. Dari dua pertandingan yang telah mereka mainkan, Mali meraih 2 kemenangan beruntun dengan skor meyakinkan, 5-1 melawan Uzbekistan dan 4-2 melawan Tajikistan. Dengan hasil ini, Mali mengumpulkan 6 poin, unggul dari Timnas Indonesia U17 yang berada di posisi kedua dengan 4 poin. Dalam laga terakhir menghadapi Indonesia, Mali hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar juara Piala Kemerdekaan ke-2025. Keberhasilan Mali ini bukanlah kebetulan semata. Tim ini memiliki tradisi kuat di level internasional, khususnya dalam ajang Piala Afrika U17. Mali pernah menjuarai turnamen ini 2 kali, yaitu pada 2015 dan ke-2017. Prestasi ini menunjukkan kualitas pemain serta konsistensi sistem pengembangan pemain muda Mali. Bahkan beberapa pemain dari generasi juara tersebut berhasil menembus level senior dan bermain di klub-klub top Eropa. Selain menjadi juara, Mali juga pernah meraih runner-up pada 1997 dan 2025, serta posisi ketiga pada 1999 dan ke-2001. Rekam jejak ini menunjukkan bahwa Maluku 17 selalu menjadi kekuatan yang diperhitungkan di level Afrika. Mereka bukan tim yang hanya mengandalkan bakat sesaat, melainkan memiliki sistem pengembangan pemain yang matang dan berkelanjutan. Di Piala Dunia U17, Mali juga menunjukkan prestasi yang mentereng. Sejak turnamen digelar pertama kali pada 1985, Mali berhasil lolos ke putaran final sebanyak 7 kali, 1997, 1999, 2001, 2015, 2017, 2023, dan ke-2025. Prestasi terbaik mereka adalah menjadi runner-up pada 2015, melalui generasi emas yang kelak melahirkan pemain-pemain besar dunia. Selain itu, mereka juga meraih peringkat ketiga pada 2023 dan peringkat keempat pada 2017, menegaskan kemampuan Maluku 17 di pentas dunia, bukan hanya regional. Prestasi konsisten ini menjadikan Maluku 17 salah satu tim paling diperhitungkan di turnamen manapun. Bagi Indonesia U17, menghadapi Mali berarti bersiap menghadapi lawan dengan kualitas teknis, fisik, dan mental yang tinggi. Selain itu, Mali juga dikenal memiliki strategi permainan matang, mengombinasikan kecepatan, teknik individu, serta disiplin tim. Kesuksesan Maluku 17 di turnamen-turnamen internasional tidak terlepas dari kualitas akademi dan program pembinaan mereka. Akademi sepak bola di Mali menekankan latihan teknis sejak usia dini, pengembangan strategi tim, serta mental juara. Hal ini terlihat dari konsistensi Mali di berbagai turnamen U17 dan prestasi para alumni mereka yang kini berkarir di level klub Eropa. Bahkan dalam konteks turnamen Piala Kemerdekaan 2025, Mali tampil dominan dan menunjukkan kualitas permainan yang matang. Mereka mampu menekan lawan, memanfaatkan ruang, serta mengeksekusi peluang dengan efektif. Tim ini bukan sekadar mengandalkan bakat individu, melainkan kekompakan tim dan strategi yang jelas. Mental juara inilah yang menjadi kunci mengapa Maluku 17 selalu sukses di level internasional. Selain itu, Maluku 17 juga dikenal tangguh menghadapi tekanan.
Para pemain muda ini terbiasa bermain di bawah sorotan publik dan menghadapi lawan-lawan tangguh. Mental juara ini menjadi modal besar ketika menghadapi Indonesia U17 yang juga tengah berada dalam performa terbaik. Pertandingan terakhir bukan sekadar soal kemenangan, melainkan uji strategi, fisik, dan mental kedua tim. Mali U17 bukan sekadar tim regional Afrika yang tampil di turnamen lokal. Banyak pemain yang lahir dari tim ini kemudian menjadi bintang di pentas dunia. Beberapa alumni terkenal yang menonjol antara lain. Seko Koita saat ini bermain untuk RB Salzburg. Koita dikenal sebagai pemain serba bisa di lini depan, memiliki kecepatan tinggi, kemampuan dribble mumpuni, dan insting gol yang tajam. Keberhasilan Koita menembus level klub Eropa menjadi bukti nyata bahwa Mali mampu menghasilkan pemain muda berbakat yang siap bersaing di level profesional. Mohamed Kamara ex pemain AS Monaco ini merupakan gelandang bertahan yang tampil menonjol di level U17. Kemampuannya membaca permainan, memenangkan duel udara, dan distribusi bola menjadi ciri khas pemain muda Mali yang disiplin dan cerdas secara taktik. Kamara menjadi contoh bagaimana Mali mempersiapkan pemain untuk peran spesifik di lapangan. Cek Dukor saat ini bermain di Crystal Palace. Dukor menampilkan kombinasi fisik kuat dan kemampuan teknis tinggi. Ia menjadi salah satu contoh sukses bagaimana pemain Mali U17 dapat bersaing di liga-liga top Eropa. Alumni-alumni ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan Mali sangat efektif. Akademi mereka menekankan latihan teknis, pengembangan mental, dan pemahaman taktik sejak dini. Hal ini membuat pemain Mali tidak hanya handal secara individu, tetapi juga mampu bekerja sama dalam sistem tim yang disiplin. Karakter tim Mali U17 juga terbentuk melalui pengalaman di turnamen internasional. Para pemain muda ini terbiasa menghadapi tekanan tinggi, mulai dari babak kualifikasi Piala Afrika hingga putaran final Piala Dunia U17. Mental juara ini menjadi keunggulan karena para pemain mampu tetap tenang, mengambil keputusan tepat, dan bermain secara kolektif saat menghadapi lawan tangguh seperti Indonesia U17. Tidak hanya di lapangan, alumni Mali U17 juga berperan dalam meningkatkan reputasi sepak bola negara mereka secara global. Keberhasilan pemain-pemain muda Mali yang menembus klub-klub top Eropa menunjukkan bahwa sistem pembinaan Mali bukan sekadar teori, tetapi menghasilkan pemain berkualitas dunia. Hal ini juga menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan sepak bola muda mereka. Selain prestasi individu, Mali U17 selalu tampil sebagai tim yang kompak. Kecepatan, teknik, dan disiplin tim menjadi ciri khas mereka. Bahkan di Piala Kemerdekaan 2025, Mali mampu menekan lawan dengan intensitas tinggi, menunjukkan kemampuan fisik dan mental yang matang. Tim ini bukan hanya mengandalkan bakat alami, tetapi juga strategi dan kekompakan tim. Pelatih Mali U17 saat ini adalah Soumaila Kalebeli, legenda sepak bola Mali yang ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Mali FMF pada tahun ke-2023. Kalebeli memiliki pengalaman panjang bermain di Eropa, terutama di Liga Jerman, bersama klub-klub seperti SC Freiburg 2000-2007, Borussia Mönchengladbach 2007-2009, dan VSV Frankfurt 2009-2010. Pengalaman Kalebeli di Eropa membekalinya dengan pemahaman taktik modern, disiplin fisik, dan strategi pertandingan internasional. Filosofi kepelatihannya menekankan 3 aspek utama. Disiplin tim pemain harus memahami peran dan posisi masing-masing, menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Pengembangan individu meski tim menjadi prioritas, Kalebeli tetap fokus mengasah kemampuan teknis dan taktik setiap pemain. Mental juara pemain diajarkan untuk tetap tenang di bawah tekanan, membangun kepercayaan diri, dan belajar dari kemenangan maupun kekalahan. Di bawah bimbingan Kalebeli, Mali U17 meraih beberapa prestasi penting. Tempat ketiga Piala Dunia U17 2023, juara keempat Piala Afrika U17 2023, runner-up Piala Afrika U17 2025. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Mali U17 bukan hanya mengandalkan bakat alami pemain, tetapi juga strategi dan persiapan matang dari pelatih berpengalaman. Tim ini mampu membaca permainan lawan, menyesuaikan taktik, dan memanfaatkan kekuatan individu untuk keuntungan tim.
Dengan kombinasi sistem pembinaan yang kuat, alumni sukses, dan pelatih berpengalaman, Maluku 17 menjadi lawan tangguh bagi Timnas Indonesia 17. Partai final Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar laga untuk merebut trofi, tetapi juga ajang pembuktian tradisi sepak bola Mali yang mendunia. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi Timnas Indonesia 17. Menghadapi Mali berarti harus siap secara fisik, mental, dan strategi. Meski Indonesia telah menunjukkan performa menawan di 2 pertandingan sebelumnya, menghadapi Mali membutuhkan perencanaan matang, disiplin di lapangan, dan eksekusi peluang yang maksimal. Timnas Maluku 17 adalah tim dengan tradisi juara, mental bertanding kuat, dan sistem pembinaan yang solid. Prestasi mereka di Piala Afrika U17 maupun Piala Dunia U17 menunjukkan konsistensi dan kualitas yang sulit ditandingi. Alumni sukses seperti Sekou Koita, Mohamed Kamara, dan Cek Dukor menjadi bukti bahwa Mali mampu menghasilkan pemain kelas dunia. Di bawah arahan Soumaila Kalebeli, Maluku 17 tampil disiplin, taktikal, dan bermental juara. Mereka bukan hanya lawan tangguh, tetapi juga simbol bagaimana sepak bola muda Afrika mampu bersaing di level global. Bagi Timnas Indonesia U17, laga final melawan Mali akan menjadi ujian terbesar. Hanya dengan kemenangan penuh disiplin, strategi matang, dan mental baja, Indonesia bisa meraih gelar juara Piala Kemerdekaan ke-2025. Sobat Cek Faktait, itulah ulasan lengkap mengenai Timnas Maluku 17, lawan berat Indonesia di laga puncak Piala Kemerdekaan ke-2025. Semua fakta di sini telah diverifikasi dari sumber resmi, sehingga kalian mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif.